data nominal ya, atau bukan numerik ya. Nah, berarti nanti algoritma classifier-nya itu juga nanti yang menyesuaikan ya. Jadi algoritma classifier-nya yang algoritmanya inputannya berupa numerik ya. Jadi algoritma classifier itu beda-beda ya. Ada algoritma yang bisa menerima data numerik ya, atau hanya bisa menerima data nominal ya, atau bisa menerima kedua-duanya. Jadi teman-teman kalau memilih algoritma classifier atau klasifikasi ya, itu dilihat dulu datanya seperti apa, apakah numerik ataukah nominal ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita pahami dulu ya yang namanya diskritisasi ya, itu adalah proses mengubah data numerik ya atau bilangan kontinu menjadi data kategorical atau kita menyebutnya sebagai diskrit atau nominal ya, itu sama ya pengertiannya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa mengurangi kompleksitas model ya. Jadi kalau mungkin modelnya lebih mudah memproses data nominal dibandingkan data kontinu ya. Kemudian mempermudah interpretasi data, dan yang paling penting adalah memenuhi syarat algoritma tertentu yang seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kalau data inputannya itu kategorikal atau diskrit atau nominal, ya berarti teman-teman klasifiernya menggunakan naive Bayes yang multinomial. Jadi naive Bayes itu variasinya ada beberapa. Ada yang naive Bayes untuk data numerik, ada yang naive Bayes untuk data diskrit. Ya, jadi naive Bayes-nya dibedakan. Ya. Kemudian decision tree juga sama. Ada yang decision tree untuk data numerik, yaitu varian yang C4.5 itu namanya ya. Ada yang decision tree untuk varian data diskrit, namanya ID3 atau ID3. Ya, ini kenapa kita harus melakukan diskritisasi. Kemudian, contohnya seperti apa sih diskritisasi? Ini contohnya ya, ada atribut umur ya. Ini sebelum didiskritisasi, yaitu berupa bilangan numerik ya, umur 20, 25, 31, dan seterusnya. Kemudian kalau didiskritisasi akan menjadi berupa data diskrit ya, muda, sedang, tua gitu ya. Ini contoh ya, contoh untuk atribut umur. Cuma perubahan dari numerik ke diskrit ini itu tidak asal ya, tidak asal artinya ada metodenya. Selanjutnya ini contoh yang lain ya. Yang kiri ini adalah data numerik. Ya, ini ada 3 atribut numerik ya. Atribut sebentar ya, saya ada telepon. Yang sebelah kiri ini data yang sebelum didiskritisasi, artinya ada 3 atribut yang berupa bilangan numerik ya, ada weight, length, sama height ya. Dan yang disusun press ini kan label ya, dia berupa label. Kemudian yang sebelah kanan ini hasil dari diskritisasi. Jadi hasil dari diskritisasi itu terkadang bisa berupa apa? Kata ya, berupa kata ya. Kayak tadi ya, umur, muda, sedang, tua ya. Tetapi juga bisa berupa bilangan rank ya, bisa berupa bilangan rank antara misalkan di sini yang weight ini dia berupa rank ya, antara 0,8 sampai 1,4 ya. Kalau yang weight di sini kan isinya kan ada yang 0,8, 1,2, kemudian 2.0 kan. Nah, kalau didiskritisasi dia berubah menjadi 0,8 sampai 1,4, kemudian 1,4 sampai 2.0 dan seterusnya. Jadi enggak hanya hasil dari diskritisasi itu enggak hanya berupa kata atau word ya, tapi bisa berupa ring nilai dari atributnya ya. Kemudian untuk metodenya ini masih pada nyimak ya. Masih Pak. Halo, bisa di ini?
Halo, pada nyimak nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oh ya, sebentar. Udah ya, Mas Farhan. Ya, Pak. Ya, oke. Nyimak ya. Nyimak, Pak. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Untuk jenis diskritisasi ada dua ya, ada yang unsupervised sama supervised. Ya, itu dibedakan berdasarkan ada tidaknya label pada dataset kita. Ya, apa namanya? Yang tidak melibatkan label itu kita nyebutnya sebagai yang unsupervised discretization. Ya. Untuk klasifikasi maupun clustering, misalkan kita mau main di klasifikasi atau clustering ya, itu bisa menggunakan yang unsupervised ya. Jadi unsupervised discretization ini enggak hanya untuk clustering saja ya. Ketika teman-teman nanti projectnya itu klasifikasi ya atau categorization ya, yang datasetnya itu punya label, itu boleh ya, boleh tetap menggunakan yang unsupervised discretization ya. Yang kedua adalah supervised discretization. Kalau yang supervised discretization ini datanya harus yang memiliki label. Ya, berarti hanya untuk yang klasifikasi saja. Ya, kalau teman-teman mainnya clustering yang memang datasetnya itu tidak memiliki label, ya berarti teman-teman tidak bisa menerapkan supervised discretization. Ya, itu bedanya ya. Kalau yang unsupervised discretization itu bisa dipakai untuk clustering ataupun klasifikasi. Ya, label yang diklasifikasi boleh tidak dilibatkan. Ya, tetapi kalau yang supervised discretization hanya untuk kasus-kasus klasifikasi yang memang datasetnya itu punya label. Nah, untuk metodenya ya ada beberapa ini yang bisa kita pelajari ya. Yang unsupervised ini sebenarnya ada average ya, ada average discretization, ada mid range, equal, kemudian ada equal ini ada dua ya, equal width sama equal frequency, ya, sama cluster based discretization. Kalau yang average sampai equal frekuensi ini ya 1, 2, 3, 4 ya. Ini metodenya lebih simple ya, lebih simple. Nanti kita pelajari. Kalau yang cluster base ini kita lewati dulu ya, karena yang cluster base ini teman-teman harus memahami algoritma clustering ya, karena yang cluster base ini memanfaatkan algoritma clustering. Kemudian yang supervised ini memanfaatkan label, ada yang namanya entropy based binning atau entropy based discretization. Ini lumayan kompleks, nanti kita pelajari ya. Kemudian ada juga yang supervised itu namanya Chi-square discretization, tapi enggak kita pelajari di slide ini. Ya, jadi ini mungkin yang metode yang akan kita pelajari nanti. Kecuali cluster base ya, cluster base enggak kita bahas. Kita ke yang unsupervised discretization dulu ya. Ini cukup simpel. Jadi misalkan teman-teman punya data berupa bilangan numerik ya. Ya, nama atributnya apapun ya, yang penting dia numerik ya. Di sini kita punya 5 data. Ya, untuk average ini teman-teman tinggal mencari nilai rata-ratanya. Nah, nanti nilai rata-ratanya ini dijadikan sebagai istilahnya threshold ya. Istilahnya threshold. Misalkan nanti kalau datanya itu di atas sama dengan nilai rata-rata, maka akan dilabeli 1. Kalau di bawah nilai rata-rata akan dilabeli 0. Ya, ini hasilnya nih. Ya, ini kan kalau kita hitung nilai rata-ratanya di angka 9,486. Nah, misalkan data yang pertama di angka 23,73 ini, berarti kan di atasnya nilai rata-rata ya, maka dilabeli 1. Ya. Kemudian misalkan lagi datanya 5,45. Ya, 5,45 ini dia di bawah nilai rata-rata. Ya kan? Maka dia dilabeli dengan angka 0.
dan seterusnya. Ini yang namanya average discretization. Ya, cukup mudah ini ya. Kemudian yang kedua, ini namanya mid-rank discretization ya. Mid-rank itu berarti mengambil nilai tengahnya ya. Pakainya rumus ini. Ya, M sama dengan H plus U dibagi 2, di mana H-nya adalah nilai yang terbesar, U-nya adalah nilai yang terkecil. Ini misalkan kita punya atribut A ya kan, kemudian nilai terbesarnya di angka berapa nih, 23,73 ya. Itu berarti sebagai notasi H-nya, kemudian yang U-nya berarti yang terkecil di angka 3,03, kemudian dijumlah dan dibagi 2, ketemu nilai M-nya itu di angka 13,38. Nah, thresholdnya sama ya. Jika data kita itu di atas sama dengan nilai nilai tengahnya atau M-nya, maka dia dilabeli 1. Kalau di bawah nilai M, dia dilabeli 0. Itu ya. Ini 23 kan berarti di atas M ya, berarti labelnya 1, 5 di bawah nilai M-nya. Ini juga di bawah nilai M, 10, 5 di bawah nilai M-nya. Berarti data discrete-nya ini. Nah, setelah diskretisasinya ini ya, 1, 0, 0, 0, 0. Ya, oke. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Berikutnya, ya ini langsung 2 metode sekaligus ya. Namanya equal width discretization dan equal frequency discretization. Ya. Yang kita punya contoh data dulu ya. Ini contoh datanya ada 6 data ya. Nah, untuk equal width ini equal width ini ya, maksudnya setiap kelompoknya. Oke, sebentar. Saya agak lupa ini. Oh ya, kita pengen membagi 3 kelompok dulu ya, K sama dengan 3 ini ya. Kita pengen menjadi 3 kelompok datanya. Kalau equal width itu kita cari nilai minimal dan maksimal dulu ya. Minimalnya 5, maksimal 30. Kemudian width atau lebarnya itu tinggal maksimal dikurangi minimal dibagi 3 ya. Berarti di angka 8,33. Itu width-nya atau lebarnya ya. Kemudian intervalnya, berarti ini kita tentukan interval setiap masing-masing istilahnya bin ya, atau masing-masing kelompok ya. Berarti dimulai dari angka 5, ini 5 ini yang minimal ya, dari angka 5, kemudian 5 sampai 13,33, ini nanti kelompok yang pertama. 13,33 didapat dari mana? Didapat dari 5 plus nilai width-nya ini, 5 plus 8,33. Berarti ketemu di angka 13,33. Berarti kelompok yang pertama nanti isian datanya itu angka di antara 5 sampai 13,33. Ya, kemudian kelompok yang kedua dimulai dari nilai terendahnya itu 13,33 sampai 21,66. Ya, 21,66 didapat dari mana? Didapat dari 13,33 ditambah 8,33. Ya, kemudian kelompok yang ketiga berarti dimulai dari 21,66 sampai 30. Ya, sisanya kan 30 ya maksimalnya ya. Nah, setelah itu baru di plotting ya, di plotting. Nah, data kita itu masuk ke kelompok atau bin yang mana? Misalkan angka 5 ya, jelas dia masuk ke kelompok yang pertama ya. Ini angka 10 masuk ke yang kelompok yang pertama. Ya. 15 kelompok yang kedua, berikan di antara 13,33 sampai 21,66 ya. 20 juga sama kelompok yang kedua. Kemudian 25 dan 30 masuk kelompok yang ketiga. Ya, ini berarti hasil dari diskretisasinya. Ya. Ya, ini hasil dari kelompok diskretisasinya. Ya, berarti di dalam datanya ya, di dalam datanya itu nanti
angkanya bukan 5, 10, 15 lagi setelah didiskretisasi. Berarti pakainya rank ya. Ini berarti pakainya rank ya, antara 5 sampai 13,33, kemudian 13,33 sampai 21,66, kemudian 21,66 sampai 30. Jadi dibuat ring nanti kayak yang contoh yang kita tadi kayak gini nih ya, dibuat ring datanya. Ya, bisa dipahami ya. Datanya dibuat ring. Ya. Kalau misalkan dibuat pelabelan nama juga boleh, nggak masalah. Misalkan rendah, sedang, tinggi misalkan itu boleh juga. Ya. Kalau misalkan bisa dibuat kata juga boleh, ya, rendah, sedang, tinggi atau yang lainnya. Kemudian kalau bedanya dengan equal frekuensi, ini bedanya ya. Kalau bedanya itu kita kan punya 6 data ya, 6 data, berarti nanti tinggal 6 dibagi 3 kan, karena kita pengen bin-nya itu menjadi 3 atau 3 kelompok, berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti equal frekuensi itu masing-masing bin itu jumlah datanya sama ya, dia masing-masing 2. Ya, kalau equal width itu berarti di antara rank, ya nilainya harus di antara rank. Kalau equal frekuensi berarti satu binnya atau satu kelompoknya ini nanti isiannya masing-masing 2 data. Ya, berarti kan kalau data kita ada 6 ya, berarti tinggal dibagi 3 aja ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ya, ini yang equal frekuensi. Frekuensi itu jumlah ya, bisa dianggap sebagai jumlah. Ya, masing-masing bin itu jumlah datanya itu sama, yaitu equal frekuensi. Nah, kebetulan contoh yang saya paparkan ini itu masing-masing bin itu jumlahnya sama ya, kurang lebih ya. Masing-masing kan 2 ya. Tetapi ada juga mungkin contoh yang lain itu jumlahnya masing-masing bin itu bisa beda. Ya, misalkan ya, saya ada contoh lagi ya. Nah, misalkan ini, kita punya data ya, data berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 data. Ya, saya pengen menjadi 3 bin, yang menjadi 3 kelompok. Ya, kalau pakai equal frekuensi itu tinggal 10 nanti dibagi 3 ya, mungkin bin 1 isinya 3 data, bin 2 isinya 3, bin 3-nya isinya 4. Itu bisa jumlahnya bisa hampir sama, nggak terlalu beda jauh. Tapi kalau teman-teman pakai equal width, itu masing-masing bin mungkin jumlahnya bisa sangat berbeda. Misalkan yang bin 1 ini ranknya antara 1 sampai 27,3. Ini ada 6 data. Ya, ini misalkan ya, ini ada 6 data. Kalau bin 2, kalau ranknya sekian, itu hanya di angka 50, hanya ada 1 data. Sedangkan bin 3, itu ada 3 data. Nah, ini bedanya yang equal width ya. Dia masing-masing bin itu jumlah datanya bisa tidak seimbang ya, distribusinya tidak seimbang. Ya. Ini bisa dipahami ya. Ya. Bedanya equal width sama equal frekuensi. Ya. Nanti teman-teman pilih yang mana, equal width atau equal frekuensi. Nah, itu dilihat dari datanya. Ya, dilihat dari datanya. Coba saya lanjutkan penjelasannya ya. Nah, ini bedanya ya, bedanya equal width sama equal frekuensi. Yang perlu dipahami ini ya, ini nih, terkait dengan data keyword ya, data yang distribusinya itu tidak terdistribusi normal. Nah, ini terkait dengan distribusi normal. Saya langsung aja. Yang dimaksud distribusi normal itu seperti apa? Nah, ini nih. Kalau data kita itu terdistribusi normal ya, itu nggak masalah, misalkan pakai yang equal frekuensi ya. Tapi kalau kita pakai, kalau data kita itu tidak terdistribusi normal,
seperti yang gambar yang paling kanan ini ya. Ini kan data cenderung ke arah tingginya sebelah kiri, yang kanan ini dia frekuensinya kan menurun ini. Nah, kalau teman-teman datanya itu tidak terdistribusi normal, ya berarti jangan pakai yang equal width, ya jangan pakai yang equal width, ya karena nanti kasusnya tadi datanya itu tidak seimbang, ya datanya tidak seimbang, ya berarti kalau datanya itu tadi ya tidak terdistribusi normal, ya pakainya yang equal frekuensi, ya karena data yang tidak terdistribusi tidak seimbang ini ya, ini juga problem juga nanti di masalah classifiernya ya, kemungkinan juga akan timbul masalah performa juga. Nah, ini data yang kurang bagus ini, ya bisa dipahami nggak? Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi kan yang unsupervised, sekarang kita yang ke supervised. Ya, supervised. Ya, untuk yang supervised saya terangkan yang satu metode saja, distribusi yang berbasis entropi. Ya, ini contoh datanya. Misalkan kita punya atribut umur dan label ya, berarti ini klasifikasi ya. Datanya kan harus punya label. Ya. Nah, data umur ini mau kita diskritisasi menggunakan metode yang berbasis entropi. Nah, langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya ini. Yang pertama, teman-teman harus ngitung entropi awalnya. Ya. Caranya gimana? Caranya dengan misalkan ya kita punya 6 data ya tadi ya. Kemudian yang kelasnya ya itu ada 3 data, kelasnya tidak ada 3 data. Ini ya, coba kita hitung ya. Ya-nya ada 3, tidaknya juga ada 3. Nah, selanjutnya kita hitung entropinya. Ya, entropi itu rumusnya itu sebenarnya P log P ya, kalau notasinya ya. P-nya itu probabilitas, yaitu ada pembagiannya, dan ada minusnya di awal. Ya, dia ada minusnya di awal. Minus 3/6 log basis 2 3/6 tambah 3/6 log basis 2 3/6. 3-nya ini diambil dari yang kelas Y-nya ada 3, kelas tidaknya ada 3. Berarti yang sebelah sini ini untuk yang kelas ya, yang sebelah kanan yang ini untuk kelas tidak. Masing-masing kan ada 3 ya. Kemudian 6 ini diambil dari jumlah data. Ketemu di angka sama dengan 1. Ya, entropi itu kalau jumlah datanya itu seimbang, ya dia pasti 1 entropinya. Ya, kecuali jumlah datanya enggak seimbang ya. Misalkan ya-nya 3, tidaknya 2 misalkan. Dia nilainya di bawah 1, ya 0, sekian. Gitu ya. Ini untuk entropi awal. Nah, selanjutnya dari data kita tadi kita buat yang namanya istilahnya cut point ya. Ini kan data umur kita nih tadi, ada 6 data ya. Nah, kandidat cut point-nya itu bisa diambil dari nilai data kita, bisa 25, 28, 30, 35, atau 40, ya, dari kiri ke kanan ya. Atau bisa pakai nilai rata-rata. Yang saya tampilkan ini kandidat cut point-nya itu dari rata-rata. 26,5 ini dari mana? Dari antara 25 dan 28. Ya. Jadi diambil nilai rata-ratanya ketemu di angka 26,5. Ya. Kemudian 29 dari mana? Dari antara 28 dan 28 dan 30. Ya, ketemu di angka 29. Kemudian 32,5 berarti di antara 30 dan 35, 37,5 di antara 35 dan 40. Sebenarnya di sini juga bisa ditambah ya, di antara 22 dan 25. Tapi enggak saya tulis ya di sini ya.
Ini kandidat cut point-nya. Bisa diambil dari rata-rata di antara dua nilai, atau bisa diambil dari bilangan data kita. Ya, 25, 28, 30, dan seterusnya. Itu cut point. Cut point ini nanti dihitung semuanya ya, nanti saya jelaskan. Yang pertama ya, kita di posisi cut point 26,5. Ini yang berbasis entropi ya. Nah, di posisi cut point-nya 26,5. Nah, selanjutnya kita bagi data kita, data umur kita. Umur yang lebih kecil sama dengan 26,5 dan umur yang di atas 26,5. Kita bagi dua datanya ya. Yang lebih kecil 26,5 itu ada berapa data? Ada dua data ya, ada dua data, 22 dan 25 yang masing-masing labelnya itu ya atau Y gitu ya. Nah, kalau apa namanya? Kita hitung entropinya ya. Entropi yang labelnya itu sama ya, itu entropinya 0. Ya. Ya, kalau data kita itu sama semua, itu entropinya 0. Tapi kalau data kita itu seimbang, entropinya 1. Ya, itu ciri-cirinya ngitung entropi. Ya. Berarti nilai entropi itu bisa antara 0 sampai 1. Ya kan? Berarti kalau entropinya 0 itu berarti datanya dia istilahnya homogen ya, datanya sama. Ya. Kemudian yang umurnya di atas 26,5 itu ada 4 data ya, 4 data ya. Yang labelnya tidak itu ada 3, yang labelnya Y itu ada 1. Ya, Y-nya 1, tidaknya 3. Kemudian kita hitung entropinya. Ya, sama rumusnya ya, minus P log P ya. Minus 1/4 log basis 2 1/4. 1 ini berarti dari Y-nya 1 ya. Y-nya kan 1/4. 4 itu diambil dari jumlah data ya dan tidak. 1 plus 3 berarti 4 ya. Ditambah 3/4 log 3/4. Ketemunya di angka 0,811. Nah, setelah itu dihitung weighted entropinya. Weighted entropi didapat dari mana? Di sini angka 2/6. 2 itu didapat dari data yang umurnya lebih kecil sama dengan 26,5. Karena ada dua data ya, ada dua data berarti 2/6. 6 itu berarti total data kita. Semuanya kan ada 6 data nih. Ya, berarti 2/6. Dikali 0, 0 itu berarti apa? Entropinya. Entropi yang umurnya lebih kecil sama dengan 26,5. Ya. Ditambah 4/6. Ya, 4 berarti data yang di atas 26,5 ada 4/6 total data dikali entropinya. Ya, ketemunya weighted entropy. Setelah itu dihitung information gain-nya. 1 minus weighted entropy. Ketemunya 0,459. Ini information gain untuk yang cut-nya 26,5. Nah, masing-masing cut tadi, masing-masing nilai cut ini ya, itu dicari nilai information gain-nya. Ya, barusan tadi kita menghitung information gain untuk angka cut yang 26,5. Berarti selanjutnya hitung information gain dari angka 29, 32,5 dan 37,5 ya. Ini sudah saya hitungkan. Ini nilai cut yang 29 ya. Caranya sama. Ya, caranya sama. Kita bagi umurnya ya menjadi 2, yang lebih kecil sama dengan 29 dan yang di atas 29. Kemudian kita data, kita cari nilai entropinya ya, nilai entropinya. Ini nilai entropinya sama ya, karena kan distribusi ya tidaknya kan sama ya, Y-nya 2 tidaknya 1, Y-nya 1 tidaknya 2. Berarti angka 1 dan 2 ya, berarti nilai entropinya sama ini.
Kemudian vektor entropinya sama ya, masing-masing 3/6. Ya, kemudian ketemu information gain. Ya, kemudian ini cut yang 32,5. Nah, ini prosesnya sama, ketemu information gain-nya di angka 0. Ya, informasinya gain-nya 0. Ya. Kemudian ini ya entropinya 1 ya, karena dia seimbang ya, Y-nya 2, tidaknya 2, kemudian Y-nya 1, tidaknya 1, entropinya 1. Ya kan? Kemudian berikutnya ini cut yang 37,5, ketemu information gain-nya 0,191. Ya. Nah, selanjutnya ya, kita sudah punya masing-masing nilai information gain. Ya, nilai-nilai masing information gain. Nah, kita cari nilai information gain yang tertinggi, yang terbaik. Ya, berarti di angka 0,459. Berarti nilai cut terbaiknya adalah 26,5. Berarti nanti hasil diskritisasinya umur yang lebih kecil sama dengan 26,5 itu bisa kita labeli ya sebagai kategori muda, dan umur yang di atas 26,5 kita bisa labeli menjadi kategori tua. Gitu ya. Nah, ini hasil dari diskritisasinya yang berbasis entropi. Ya. Ada pertanyaan? Ini slide-nya sudah selesai nih untuk hitung-hitungannya. Discrete bisa numerik. Ya. Kadang ada atribut yang discrete, ada atribut yang numerik. Ya, kalau gitu gimana? Ya tergantung classifier-nya. Ya, classifier-nya pakai yang apa? Ya. Itu. Nah, untuk tugasnya yang kemarin, coba saya pengen lihat ya. Saya pengen lihat tugasnya teman-teman ya. Bisa di-share nggak tugasnya? Coba siapa kira-kira? Bisa di-share? Ditampilkan aja, ditampilkan. Ya. Sebentar. Udah belum ya, Pak? Ya, sudah kelihatan nih. Ini datanya apa? Dari mana ini? Ini dari kemarin apa? Bapak yang rekomendasi dari Bapak, saya lupa. Oh, yang Itu yang apa ya? Lupa saya, Pak. head Yang disease rekomendasi UCI ya, dari UCI itu kan. Nah, Bukan, saya ambilnya dari link yang apa namanya? Direkomendasikan Bapak itu, terus saya milih ini. mana? Sebentar, Pak, saya lihat Ya. historinya. Aduh. Itu mengandung apa? Missing value ya? Iya, mengandung missing value. Ini kan berarti data. Aduh, saya lupa, Pak. Ya, enggak apa-apa, ini aja, codingnya aja. Iya. Ini coba dia Iya. codingnya gimana? Ini kalau masalah kan kalau coding biasanya saya GPT sih, Pak. Cara pertamanya Nggak itu apa-apa ya. saya eee eee, im import di Google Drive dulu. Soalnya kan biasanya kalau langsung saya di Google Colab itu kan kalau saya buka kan langsung hilang, Pak. Jadi datanya saya import di Google Drive pakai kode ini. Terus setelah itu saya lihat isi datanya dulu. Codingannya dari ChatGPT, Pak. Terus setelah itu saya lihat eee file ini masukin filenya itu, Pak, kan saya mau milih di sini kan di Heart ini data saya itu kan ada yang dari Switzerland, terus dari Hungaria, sama dari itu. Nah, saya milih yang ini.
yang Cleveland, Cleveland itu, ya. Pak. Ya. Terus setelahnya, saya, kasih nama masing-masing datanya, ada age, sex, ini saya kasih nama masing-masing, terus di sini, saya sebentar, Pak, ini kan kalau, apa namanya, kalau ini datanya ada tanda, ini tanda tanya diubah jadi none ya, Pak. Mhm, Maksudnya biar keisi satu, mhm, biar jadi none gitu pokoknya. Nah terus, saya cek missing value-nya dulu pakai kode ini, mhm, terus setelah saya cek, saya masukkan yang missing value kan ada ca sama tal ya, Pak. Nah, mhm, gimana cara saya tanya di GPT-nya gimana cara menangani missing value-nya, terus, dikasih, kode ini yang ca sama tal itu, biar missing value-nya bisa di-handle. Nah, setelah itu ini hasil akhirnya, Pak. mhm. Iya, itu nama metodenya apa handle-nya? Median, Mana median sama aduh, median sama aduh, mode. median sama modus, ya. Itu maksudnya gimana? Udah dipahami belum? Aduh, kalau memahaminya saya belum, Pak. Ya nanti mungkin bisa dipahami Iya, ya. iya, Pak. Iya, iya, Ya siap. tanya GPT aja, maksudnya Iya, median sama mode iya itu maksudnya iya, siap. ya. Jadi metode itu banyak ya, variasinya macam-macam ya. Metode di missing value, metode di diskritisasi, di algoritma machine learning, ya itu macam-macam. Iya, iya. Sudah, Variasinya Pak. banyak. Ya nggak apa-apa. Iya, Ya cukup iya, cukup. Ya, iya. Iya, terima kasih, Pak. sama-sama. Ya, metode di nggak bisa kita pelajari dalam seminggu ya nggak bisa ya. Yang penting ini aja. Kita tahu dulu maksudnya apa, pahami beberapa metodenya ya. Nanti pengembangannya kan nanti ngikutin tuh ya penyesuaian. Ya, kita pakai metodenya atau enggak ya. Kalau kita pakai ya kita pelajari gitu kan. Kemudian yang lain sudah mengerjakan juga. Siapa lagi? Ada lagi? Ya, yang lain ini ya tetap dikerjakan ya. Ya. Untuk hari ini kan apa? Diskritisasi ya. Nah, itu silahkan ditambahi ya. Apakah di data yang kemarin itu, dataset yang kalian pilih itu ada data numeriknya enggak? Ya, kalau ada data numerik, silahkan ditambahi, diubah ke data diskrit. Ya, sama pakai Python. Ya, tinggal codingnya dilanjutkan aja. Kalau ada data numeriknya, nanti di bawah tinggal diubah ke diskrit. Jadi tugasnya berlanjut ini ya, tugasnya berlanjut. Gitu ya. Untuk pengumpulannya nanti aja. Pokoknya kalian kerjakan dulu. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada yang bertanya? Ini Mas Oki, silakan Mas. Halo, Ya, silakan. sebenarnya saya mau tanya, Pak. Kan kita kan tugasnya kan mau cari dataset yang ada missing value. Terus kita tangani missing value tersebut kan. Nah, Ya, goals-nya adalah menangani missing value lah. Terus parameter kalau misalkan kita ini udah menangani missing value-nya itu udah benar itu dilihat dari mana, Pak? Karena kalau tahu saya biasanya saya nangin missing value terus kan sebenarnya itu kan akan digunakan untuk training model ya Pak. Nah, misalnya saya tahu, nah itu setelah saya training modelnya, baru saya tahu hasilnya. Nah, kalau kita kan menangani missing value-nya doang, nggak sampai trainingnya kan. Nah, cara tahu kalau missing value yang kita kerjakan itu udah benar itu udah di mana?
Oh, missing value-nya. Yang kalau missing value kan yang jelas kita pakai metode yang mana ya? Kalau datanya sudah terisi ya berarti sudah di-handle. Ya. Oh, Kalau baik, berarti dari sisi yang penting performanya tetap nanti harus ke classifier. oke. Nah, kalau dari sisi performa itu nanti ke classifier-nya. Berarti untuk sekarang yang penting kita missing value-nya itu udah terisi ya. Entah menggunakan Handle dulu. metode apapun itu. Betul. Kalau handle missing value itu belum bisa dievaluasi. Nanti ngevaluasinya tetap di classifier. Ya, apakah metode handling kita itu sudah bagus atau belum kayak gitu tuh di classifier-nya nanti. Oke, berarti kan untuk sekarang yang penting kita sudah itu sudah kita handle dulu aja. Oke. Yuk, jadi itu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Oki. Ada yang lain? Nah, slide-nya tadi bisa dipelajari lagi, sama tugasnya ditambahin, ya. Kalau ada data numerik, ya, ubah ke discrete. Tapi kalau nggak ada data numerik, teman-teman nyari data yang ada numeriknya ya. Nanti tetap diubah ke discrete. Itu ya. Jadi teman-teman harus nyoba. Ya, teman-teman paham teorinya, juga harus paham di pemrograman. Ya, kalau pemrograman saya tidak ngajari ya, teman-teman coba itu GPT itu bisa ya belajar mandiri gitu ya. Sebenarnya sekarang nggak sulit untuk belajar coding. Ya nggak apa-apa dipakai GPT aja. Ya, itu memang tool ya, tool bagi kita untuk belajar cepat ya. Ya pakainya tool. Ya jadi AI itu harus pemanfaatnya gitu, harus dimanfaatkan. Ya kita nggak bisa menghindari tapi dimanfaatkan. Itu ya, mungkin hari ini cukup perkuliahannya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ketemu lagi minggu depan. Ya, cukup ya. Kalau sudah, saya tutup. Terima kasih. Selamat siang.